Shalom, jumpa lagi di dalam Bina Sabda Channel, di mana kita bisa belajar dan bertumbuh bersama di dalam firman Allah. Saya Pendeta Dwi Wirjoyono menyapa saudara-saudara sekalian dimanapun berada, dan kiranya anugerah Tuhan tetap berserta dengan kita, dan kita bisa selalu memuliakan Tuhan. Saudara-saudara cinta Tuhan, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Yesus dan budaya Tiongkok. Dan saat ini kita belajar dalam sebuah tema, orang suci adalah Allah. Saudara cinta Tuhan, kita biasa kembali mencoba untuk mencari rujukan-rujukan yang bisa kita pelajari tentang orang suci dalam konsep Tiongkok kuno, sehingga kita bisa menemukan simpul-simpul untuk pemberitaan Injil. Saudara, di dalam buku tulisan Jia Fufeng dan Jin English yang berjudul Translation Lao Tse Tao Te Ching mencatat sebuah perkataan dari Lao Tse, yaitu sebuah perkataan yang kita bisa coba angkat dan kita coba untuk pelajari. Apa perkataan Lao Tse itu? Saya akan membacanya buat kita semua. Dari sejak semula hingga sekarang namanya tidak pernah sirna, supaya Bapa dari segala sesuatu dapat dinyatakan di dalam Dia. Dari siapakah saya melihat gambar tentang Bapa? Segala sesuatu itu hanya dari Dia. Maksud dari pengertian perkataan Lao Tse ini terkandung sebuah kerinduan dan nubuatan tentang orang suci itu. Dan diakui oleh Lao Tse, orang suci itu hanya Allah saja. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam budaya Tiongkok kuno ada beberapa orang yang disebut suci, berhikmat dengan kata Ru, yaitu kelompok atau kumpulan orang-orang ahli, orang-orang bijaksana, orang-orang yang memiliki pemahaman tentang keilmuan sastra dan segalanya, hikmatnya itu tinggi. Dan mereka ini menuliskan dan memberitahu, mengajar orang-orang Tiongkok untuk memahami tentang realita tentang orang suci. Dalam pelajaran pertama, kedua, tiga, kita belajar orang suci tentang siapa orang suci itu. Yang pertama, orang suci itu adalah juru selamat. Yang kedua, orang suci itu bertindak tepat dan benar. Yang ketiga, orang suci itu memiliki hidup yang kekal. Dan hari ini ternyata dari ketiga sifat tadi, dari ketiga penjelasan tadi, itu menjelaskan hanya Allah saja yang memiliki seperti itu. Allah adalah juru selamat, Allah bertindak tepat dan benar, Allah pemilik hidup yang kekal. Maka Lao Tse menjelaskan hanya Dia saja, yaitu Allah. Lalu bagaimana kita bisa memahami dalam kitab Alkitab kita, firman Allah yang kita miliki? Yohanes pasal 10 ayat 30 menjelaskan, Aku dan Bapa adalah satu. Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Saudara, luar biasa bukan? Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, bahwa firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita dapat melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan anak tunggal Bapa. Dalam ayat 18, di mana kita bisa melihat Allah yang tidak kelihatan. Saudara, dalam konsep-konsep seperti ini kita akhirnya diingatkan kembali bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah orang suci. Dia adalah juru selamat. Dia melakukan tindakan tepat dan benar. Dia sendiri memiliki kehidupan karena Dia adalah hidup. Wahyu pasal pertama ayat yang ke-17-18. Aku adalah hidup. Saudara-saudara yang cintai Tuhan, sungguh luar biasa. Ini connecting point, kita bisa menjelaskan Injil kepada saudara-saudara kita etnis Tionghoa. Kita bersyukur karena kita memiliki dasar yang kuat di situ. Kalau orang Tiongkok kuno mencari siapa orang suci itu, kitab suci menjelaskan dialah
Dalam pembahasan kita tentang sakti, itu menjelaskan tentang siapa sejatinya pribadi orang suci itu. Saya akan membaca ulang tadi. Dia sejak semula sudah ada. Dari sejak permulaan hingga sekarang ini namanya tidak pernah sirna. Supaya sakti dari segala sesuatu dinyatakan di dalam dia. Supaya Bapa dapat dikenal. Dari manakah aku bisa mengenal Bapa? Hanya di dalam dia. Kalau kita membaca Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18, melalui kemuliaannya kita bisa melihat Allah yang tidak kelihatan. Wah, luar biasa saudara-saudara dikasih Tuhan. Poin ini poin yang sungguh luar biasa dan menolong kita dipahamkan kepada kita bahwa konsep benih Injil sudah jauh-jauh sebelumnya Allah berikan kepada mereka. Benih-benih Injil ini adalah satu hal yang luar biasa di mana Allah sebenarnya sudah menanamkan di dalam hati mereka. Sehingga kita tidak ada halangan untuk menjelaskan Injil kepada mereka. Kita sungguh hanya bisa bersyukur pada Allah. Saudara kasih Tuhan, melalui pelajaran ini, 4 pelajaran kita pelajari tentang Yesus dan budaya Tiongkok, memberitahu kita bahwa Allah berbicara berulang kali dengan berbagai cara kepada nenek moyang kita untuk menjelaskan Kristus. Lalu kita belajar bersama-sama bahwa Allah sebenarnya menanamkan benih-benih Injil kepada seluruh suku bangsa. Sehingga pada waktu Injil diberitakan, ada connecting point. Disinilah hal yang sangat luar biasa. Saudara cinta Tuhan, Yesus rupa-rupanya sudah diberitakan lebih dulu, ditanamkan lebih dulu oleh Allah melalui hal yang luar biasa. Melalui tulisan-tulisan bijaksana, tulisan-tulisan dianggap suci oleh masyarakat Tiongkok kuno. Sehingga kita bisa menarik akarnya, menarik satu poin bahwa inilah titik kita pilih beritakan Injil. Kiranya kita sungguh diberkati melalui 4 pelajaran yang kita telah pelajari tentang Yesus dan budaya Tiongkok. Saya ulang lagi, yang pertama kita belajar tentang orang suci adalah juru selamat. Orang suci bertindak tepat dan benar. Orang suci memiliki hidup yang kekal. Dan saat ini siapa sebenarnya dia? Allah sendiri. Kalau dalam kitab suci kita, siapa dia? Yesus sendiri. Yesus adalah Allah itu sendiri. Kiranya kita diberkati. Jangan lupa kita subscribe dan share, membagikan pelajaran ini kepada saudara yang lain supaya mereka juga boleh mendapatkan berkat dari pelajaran ini. Dan terus mari kita bekerja sama dengan mengikuti pelajaran-pelajaran yang akan saya berikan pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Saudara, pada pelajaran yang akan datang kita akan membahas topik yang lain lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan kita memuliakan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.